ya, memang yang IPK-nya bagus tuh kalian tuh nggak sendiri, sekarang tuh banyak banget. Dan nanti pas di interview tuh kelihatan justru ya bahwa saya nanya nih, wah kamu IPK-nya bagus banget, 3,7 sekian. Memang teman-teman yang lain berapa? Ya sama sih Bu, kalau nggak 3,7, 3,8. Ternyata dia yang rendah, 3,7. Kalau dari kacamata HR nih, sebenarnya pada saat merekrut karyawan magang atau karyawan pemula ya, yang paling dilihat tuh sebenarnya apa sih? Apakah itu IP atau pengalamannya itu pengalaman organisasi, pengalaman magang gitu, atau attitude-nya, atau dilihat kemampuan belajarnya, karena kan ini suatu hal baru ya. Harusnya ada ya, Fit? Atau kita tanya ChatGPT. Itu tuh pernah banget aku lihat di IG para HR TikTok. Pasti ditanya gini deh, apa yang menjadi atau misalnya apa prestasi kamu gitu kan? Bagaimana kalau kamu mengalami suatu kesulitan? Nah itu tuh nanti dijawabnya harus terstruktur, Fit. Ada rumusnya tuh. Oh gitu, rumusnya HR apa? Ajarin dong rumus. Halo teman-teman Indonesia Produktif. Semangat terus untuk tetap produktif, inovatif, dan giat. Segmen ini merupakan podcast dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Bersama saya ketemu lagi Savitri Siswono, Ketua IATI ITB. Dan hari ini saya kedatangan narasumber yang merupakan sahabat saya juga, Evi Evianti Kriswandi. Ya, terima kasih Fitri. Kak Evi ini merupakan seorang HR leader dan konsultan yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia per-HR-an ya. Nah, di episode kali ini kita ingin ngobrol santai tapi penuh makna, terutama untuk teman-teman pekerja muda nih, yang sedang mencari arah karir ataupun mulai meniti langkah di dunia kerja ya. Nah, dari pengalaman Evi nih sebagai praktisi HR ya, apa sih tantangan utama yang biasanya dihadapi oleh para pekerja muda waktu pertama kali dia mencari kerja? Oke, sebelumnya makasih nih Fit ya udah diundang ya. Mudah-mudahan sih nanti sharingnya bisa bermanfaat. Dan ini aku ngomongnya secara umum ya. Maksudnya mungkin kan kalau teman-teman lulusan alumni kita mungkin nggak ada kesulitan seperti itu mungkin ya insya Allah. Tapi pada dasarnya sih sebetulnya yang harus disiapkan itu adalah gimana caranya mereka terpanggil untuk wawancara kerja, bener nggak? Iya betul. Bayangin Fit, di perusahaan aku terakhir kerja itu ya kita mau cari satu posisi nih, kita mau cari HC staff, yang dicari itu fresh grade atau 1-2 tahun bekerja, itu udah difilter, IPK-nya di atas 3,6 even gitu ya, udah sangat selektif. Tahu nggak berapa yang lamar? Berapa? 6.000. Wow. Itu udah pakai filter dong untuk satu posisi aja. Oh iya. Jadi berarti anak sekarang IP-nya tinggi-tinggi banget ya? Nah itu juga itu juga another ini ya. Jadi intinya juga teman-teman ya, adik-adik ya, memang yang IPK-nya bagus tuh kalian tuh nggak sendiri, sekarang tuh banyak banget. Dan nanti pas di interview tuh kelihatan justru ya bahwa saya nanya nih, wah kamu IPK-nya bagus banget, 3,7 sekian. Memang teman-teman yang lain berapa? Ya sama sih Bu, kalau nggak 3,7, 3,8. Ternyata dia yang rendah, 3,7. Nah jadi balik lagi ya, jadi pekerja muda itu sebetulnya kita siap-siap tuh nggak hanya ketika baru lulus loh Fit. Dari zaman kerja praktek, dari zaman magang. Karena itu nanti yang dijual di CV. Ya, sekarang kan perusahaan-perusahaan udah pakai tracking system tuh, ada keyword-keywordnya, ada filter-filternya. Itu aja udah pakai filter IPK masih 6.000. Kebayang rekruter mesti pilih berdasarkan apa gitu kan? Nah itu jadi saya selalu bilang sama teman-teman, saya juga ada beberapa coachee, mentee gitu ya. Saya bilang CV kamu itu harus stand out. Satu, kalau mau pakai fotonya harus yang bagus. Jangan burem, jangan mukanya kusut, jangan kayak nggak niat ya nggak sih? Kita juga kan kalau ngelihat kan, aduh gimana sih gitu ya. Ini ada sedikit insight nih. Katanya yang pas fotonya serius burem begini, biasanya secara karir kalau dibandingin sama yang cerah pas fotonya benar-benar nyengir gitu, yang yes positif gitu, katanya ya memang karirnya ke depan lebih bagus yang
pas fotonya yang positif itu katanya. Oh oke, kan yang Bener buram. gak sih? Ya enggak juga, walaupun foto nggak menjamin ya, Nah. tapi kan orang tuh kayak kita misalnya mau belanja online deh, review cari yang ada fotonya kan, Iya. walaupun itu tidak 100% menjamin. Tapi maksud saya tuh bikin CV yang rekruternya sedetik harus kayak berhenti. Oke. Karena dari ribuan tumpukan CV kebayang dia akan Iya. set gitu kan. Jadi di baris pertama itu kamu lulusan mana, jurusan apa, IPK boleh. Nah, baris berikutnya itu pengalaman selama kuliah. Nah, potong sedikit. Pengalaman selama kuliah itu lebih berguna yang organisasi atau magang? Dua-duanya. Jadi kalau jawab lagi pertanyaan Fit yang pertama nih, kita harus siapin CV kita, dan untuk menyiapkan CV kita pun sebetulnya pengalaman dari tingkat-tingkat 3, 4 itu juga udah matters. Jadi itu yang akan ditonjolkan di CV nanti, dan mudah-mudahan bisa kepilih ketika si rekruter itu menseleksi ya gitu. Nah, sekarang nih kan banyak banget ya pilihan karir baru ya. Dari startup atau menjadi ASN atau kerja di korporat besar. Ya. Ini gimana sih kira-kira nih teman-teman pekerja muda ini yang baru cari kerja nih ya, yang paling cocok buat dia kira-kira yang mana? Karena kan di setiap ekosistem ini kan culture-nya beda ya. Benar. Gimana kira-kira? Nah ini menarik Fit, benar. Jadi udah ada nih yang kerja 3 tahun terus bingung, saya mendingan di konsultan atau di praktisi industri ya. Terus tadi Fitri bener, ada startup, ada konvensional, ada macam-macam. Nah yang ingin saya highlight nih ya, sebenarnya kenali pribadi kalian sendiri ya. Kalau startup itu biasanya memang cara kerjanya tuh cepat, flexible working ya kan, bisa hybrid. Dan kalau orang-orang yang kreatif, berpikir cepat dan pengen punya sesuatu, itu biasanya bisa cocok di startup. Tapi memang dari segi sustainability bisnis kan justru lebih stabil mungkin yang corporate ya, atau yang konvensional. Nah tapi kalau yang konvensional itu juga ada dua nih, ada lokal, ada multinasional. Rata-rata mereka sistem sudah punya, jadi biasanya sudah lebih tertata sistem pekerjanya gitu ya, jadi udah lebih teratur. Terus yang kemarin terjadi fenomena itu adalah startup ini biasanya berani bayar orang lumayan mahal dari versus pengalaman dia. Terus title-nya juga fancy title nih Fit. Jadi ketika mereka misalnya berhenti dari si startup tersebut dan mencari pekerjaan di yang konvensional, biasanya jadi ekspektasi mereka gajinya udah tinggi, sementara rekruter melihatnya kamu tuh bukan di situ, belum di situ gitu, paham ya? Antara payment sama si kompetensi tadi. Nah ini yang menjadi challenging teman-teman yang sempat join di startup ketika akhirnya mencari untuk yang konvensional gitu. Jadi sebenarnya kenali dulu sih tipe dirinya ya, dia lebih senang yang seperti apa nih gitu. Dan kalau menurut aku sih ketika sudah masuk, ya masuk aja dulu, jalanin dulu, do your best dulu. Dari situ biasanya nanti bisa kenal sih, oh kayaknya saya senang nih di konsultan gitu ya, saya senang nih kerja di startup gitu, lebih cocok. Nah itu nanti ke depannya bisa ketahuan sih arahnya kemana gitu. Nah, kalau dari kacamata HR nih, sebenarnya pada saat merekrut karyawan magang atau karyawan pemula ya, yang paling dilihat tuh sebenarnya apa sih? Apakah itu IP atau pengalamannya itu pengalaman organisasi, pengalaman magang gitu, atau attitude-nya, atau dilihat kemampuan belajarnya, karena kan ini suatu hal baru ya, kemampuan belajarnya atau gimana? Semuanya pasti penting Fit, tapi yang pertama pasti relevansi terhadap posisi yang kita mau rekrut ya. Jadi misalnya posisinya adalah perlunya latar belakang teknik ya, pasti kita perlunya yang latar belakang yang relevan, pengalaman yang relevan. Tapi nanti setelah dipanggil untuk interview, disitulah kita baru melihat karakter orangnya, cara dia berkomunikasi, cara dia meraih apa posisi dia sekarang, cara dia bekerja sama, cara dia finding solution dan segala macam, itu akan menjadi supporting function. Dalam arti nih pernah juga nih kita dapat 10 CV ya, bagus nih semua, dipanggil bisa jadi nggak ada yang lolos sama sekali loh. Ternyata komunikasinya nggak bagus, ternyata misalnya nggak cocok sama culture perusahaan. Jadi kalau ditanya yang pastinya relevansi pendidikannya dulu, pengalaman kerja. Setelah itu tuh yang lain-lain juga penting. Jadi memang harus semuanya sih disiapkan gitu. Oke, nih mungkin anak-anak muda nih yang baru join ke perusahaan atau ke dunia kerja untuk pertama kalinya, ada yang pasti kan merasa kurang pengalaman, mungkin kurang pede. Nah, apa yang bisa mereka tonjolkan sih supaya mereka punya nilai di mata usernya ya? Sebenarnya sama sih sama cara nyiapin CV. Pertama ketika mau interview yang pasti lu mesti prepare. Prepare tuh segala macam ya, mental, ilmu segala macam. Pahami dulu yang mau dilamar itu perusahaannya seperti apa, visi misinya apa, kira-kira job description-nya seperti apa gitu ya. Terus yang bisa ditonjolin apa sih
lebihnya saya misalnya oke IPK saya tinggi, so what gitu. Kenapa saya lebih bagus dibandingkan teman-teman lain yang IPK-nya tinggi gitu. Misalnya nanti posisinya adalah MT gitu ya. MT itu kan pasti nanti filternya fit, ada interview dengan atasan, BOD gitu ya. Terus ada presentasi, ada analisis, ada business case. Nah, kalau teman-teman udah pengalaman itu waktu ngerjain tugas pas kuliah, harusnya kelihatan tuh hasilnya akan berbeda. Sebenarnya latihan sih menurut aku, karena pertanyaan-pertanyaan interview tuh pasti tahu deh kalau teman-teman. Bisa di Google nggak tuh ya pertanyaan-pertanyaan? Harusnya ada ya, Fit. Atau kita tanya ChatGPT. Itu tuh pernah banget aku lihat di IG para HR, TikTok. Pasti ditanya gini deh, apa yang menjadi atau misalnya apa prestasi kamu gitu kan? Bagaimana kalau kamu mengalami suatu kesulitan? Nah itu tuh nanti dijawabnya harus terstruktur, Fit. Ada rumusnya tuh. Oh gitu, rumusnya apa ya? Ajarin dong, rumusnya apa nih? Ini rahasia ini ya. Teman-teman nih banyak nih, teman-teman udah pada nonton, udah pada nggak kedip nih, nggak berani scroll mereka. Jadi recruiter itu ada teknik interviewnya, namanya behavioral based interview. Pernah dengar kali ya, Iya. BBI ya. Nah cara menjawabnya pun juga harus terstruktur. STAR. Jadi S itu dalam situasi apa, T itu tugas kamu atau isunya apa, actionnya apa, resultnya apa. Karena ada juga nih, kita kan bayangin ya manajer-manajer interview, kalau misalnya ngejawabnya nggak direct kan capek, kayak aduh gue nanya apa lu jawab apa gitu ya. Iya. Jadi harus benar-benar prepare, si kandidat tuh prepare. Nanti paling yang ditanya tuh udah jelas lah apa yang ditanya. Coba dipikirkan jawaban kamu akan menjadi apa. Misalnya nih, kamu pernah nggak ngalamin masalah? Pasti ada dong, Iya. harus ada, cari gitu. Kalau nggak ada, Iya. cari gitu. Pasti dalam hidup kamu, kalau misalnya dalam organisasi, dalam berteman, dalam mengerjakan tugas, pasti ada tuh isu. Itu diceritain, waktu itu nih situasinya gitu ya. Gak usah dibilang Situasi situasinya ya. ya. Waktu itu kita lagi ada Situasi. tugas, ada berempat misalnya. Terus deadline-nya tuh mepet, sementara yang 2 orang luar kota. Ya cerita aja gitu isunya apa. Tugasnya apa? T. Ya, waktu itu Tugas. kita harus bikin misalnya materi presentasi dalam bahasa Inggris, harus ada data survei, jelasin deh isunya kayak apa. Nah, setelah itu masalahnya apa yang dia lakukan. A itu ya, action. Hasilnya apa? R, result. Betul. Itu. Situasi, task, action, result. Itu start. Pelajarin ya, bocoran teman-teman ya. Ini bocoran loh adik-adik. Dan itu bisa didapat semua sih. Udah banyak kok kayak tips-tips dari para HR yang rekrut tuh udah ada. Jadi kalau teman-teman sebenarnya prepare, insya Allah dapat sih ya. Kalau emang jodoh-jodohan ya itu di luar kuasa itu insya Allah lah gitu. Nah, menurut Evi nih ya, apa sih kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan sama kandidat muda nih pada saat wawancara? Iya ya, nggak prepare, Fit. Oh. As simple as show it on time. Pernah tuh ada telat, emang dia udah WA dari awal, Bu maaf saya macet. Oke. Dia udah WA dari 15 menit sebelumnya. Terus kamu udah di mana? Masih jauh deh, kita kayak wah sejam lagi nih gitu. Terus hujan. Jadi dia akhirnya datang, dia pengen naik ojek, dia usaha sih. Kita appreciate, tapi datang tuh basah kuyup. Kita juga jadi nggak tega karena waktu itu sistemnya FGD. Dia kebasahan sendiri dan dia nggak, wah pokoknya bener-bener kuyup gitu. Jadi nggak konsen sendiri kan, dianya kelihatan lah gitu. Akhirnya mungkin kitanya masih fair ngasih dia kesempatan, kita tunggu sebentar untuk dia ikutan. Tapi dianya mungkin jadinya juga nggak dalam kondisi prima. Itu satu. Kedua, paling nggak suka kalau kandidat itu ini tuh sebenarnya perusahaan apa ya? Itu kan tetap banget ya gitu kan. Kok nggak belajar itu artinya? Tapi ada loh, Fit. Oke. Jadi ya itu makanya ini kan secara umum ya. Iya. Dan maksudnya kita tuh juga takes time loh menginterview kalian gitu. Jadi please be prepared, show it that you mean it gitu. Posisi apa yang kamu lamar, kira-kira apa sih pengalaman atau relevansi why you have to be chosen gitu kan dari semua pelamar yang ada. As simple as that mungkin ya sebetulnya ya, tapi emang mesti niat sih. Jadi memang practice makes perfect ya. Ya. Tapi ya kita juga harus sadar, yang paling penting tuh mungkin practice makes perfect. Ada beberapa tips-tips dalam interview. Contohnya STAR tadi. Sebenarnya that's a good point sih, Fit. Saya mau bilang gini, kalaupun kita nggak dapat suatu pekerjaan tuh jangan kecil hati loh. Ya. Bisa jadi kerjaan itu kurang bagus buat kamu, bisa loh. Misalnya nih ya, saya pernah juga kerja di perusahaan, kita tahu, dan waktu itu bos-bos bilang jangan cari yang top 3 deh, mereka pasti pindah-pindah, sering dengar ya. Oke. Atau misalnya gini, kita tahu ini pekerjaannya tipenya kita hanya perlu orang yang rajin kok, operasional banget, rutinitas banget. Kalau kita hire orang yang dia idenya brilian, senangnya energinya terlalu besar, kita juga kayaknya nggak akan tahan dia di sini. Oh. Ya kan? Jadi kalau kamu nggak dapat suatu kerjaan, mungkin kamu terlalu keren. Bisa jadi, bisa. Ya kan, bisa kan? Bener. Dan tiba-tiba dari situ dapat pekerjaan yang lebih cocok dan ternyata lebih pas.
ya emang rezekinya itu gitu. Jadi jangan kecil hati. Pertama dengan banyak interview itu latihan loh. Oh iya benar ya, Iya kita kan? harus lihat seperti itu ya. Bener, belum Iya. tes psikotesnya sekarang macam-macam banget Fit, bisa 2 jam sendiri, bisa online tapi 2 jam. Wah, itu semua diukur. Seneng, latihan loh itu kamu gratis loh. Iya, Jadi iya, sejak betul, itu, betul. pernah nih, ya udah harus lebih pinter lah gitu. Oh, iya, Jadi iya. tetap semangat, cari kerja tuh harus semangat sih, secara mental dan juga niat, harus niat gitu. Iya. Makasih ya, Vi. Nah, ini setelah diterima kerja nih ya. Tantangan berikutnya kan menjaga semangat ya, menjaga semangat dan produktivitas. Gimana sih caranya supaya tetap produktif di tengah rutinitas dan tekanan pekerjaan gitu? Ini balik lagi ya, kita ngomongin yang awal-awal kerja ya Fit ya. Iya. Kalau menurut saya nih ya, satu, kalau misalnya kamu udah merasa lelah karena rutinitas, kayaknya ada yang salah deh. Karena kalau baru mulai karir dan udah terjebak dalam rutinitas dan sudah lelah, ada yang salah nih. Kenapa kamu kerjain hal yang rutinitas? Rutinitas itu kan bisa diimprove menjadi, I don't know, otomatisasi atau jadi ya, digitalization gitu. Jadi kalau kalian masih baru, jangan lupa selalu bertanya. Kalau nggak tahu, nanya. Iya. Kalau cuman kenapa jadi rutin karena nggak tahu mesti ngapain dan nggak pernah dipanggil bos terus diam aja, wah jangan. Gitu. Oke. Harus proaktif, harus selalu nanya. Karena menjadi karyawan yang baru itu privilege, kalian boleh salah. Bener iya, gak? Betul. Boleh salah dan harus nanya. Nanti jangan sampai kamu udah jadi karyawan yang udah 2 tahun bekerja, datang yang baru, disalip. Karena yang baru ini lebih aktif, lebih Iya, cari iya. tahu. Kamu akhirnya udah yang rutin aja, udah betah kan di situ, ya udah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu aku titip banget sih. Tapi jangan juga jadi rutinitas dan jadi terjebak jadi jenuh ya. Pasti kan ada sesuatu yang bisa kita improve ya Fit. Gitu Nah, sih. apa tuh tips sederhananya agar bisa seimbang nih ya dalam pekerjaan, istirahat dan juga kehidupan pribadi. Ini kan kayaknya untuk anak sekarang kan mental issue itu kan penting banget ya Iya, gitu. iya, iya. Gimana ya caranya ya? Iya. Ini ada surveinya juga sih. Jadi kalau anak-anak muda itu wajib dia punya teman di kantor. Oh, Yang oke. seumur. Ya, Jadi ya, ya. yang mereka gosipnya emang relevansi sama mereka. Oh, oke. Itu tuh harus ada. Kalau kamu misalnya kerja terus bener-bener sendiri, teman makan siang juga nggak ada. Teman misalnya Sedih banget kayaknya ya. Iya, jadi Oh, kayak iya. ngomong sama bos kan beda ya. Ngomong sama teman kerja kalau dia juga nggak ngeling, nggak sama tuh beda Fit. Jadi kayak simply kita lagi, aduh capek banget nih, terus kucuk pindah ke temannya ngobrol bentar, 2 menit, 3 menit, tapi kayak langsung relate, itu tuh feel better banget sih. Oh. Mereka harus punya nih. Jadi yang pertama berani nanya, yang kedua harus Harus. punya temen ya. Iya, Nah, itu harus ya, sih. harus punya teman. Oke. Salah satu cara untuk stand out di kan misalnya nih kerja baru nih di suatu perusahaan, kan ada beberapa ya. Cara kita stand out apa ya? Selain nanya, selain apa ya? Tipsnya apa ya? Sebenarnya kalau satu, aku yakin yang diterima itu pasti pinter ya. Kalau dia aktif nanya, proaktif, nggak hanya nanya loh ya, orang nanya kan biar ngerti. Abis itu kan dia deliver something dong. Jangan nanya-nanya aja ya. Iya, jangan nanya terus nanya lagi nih. Kayak menurut aku tuh kayak yang stand out tuh justru yang ketika lagi meeting rame-rame, kadang kan kita diajak nih sama bos kita. Nah, jadi pertama ketika masuk kerja pahami siapa sih sponsor kamu. Oh, Sponsor tuh bos iya. kan. Iya, Bisa iya, bos, iya. bisa user. Karena kalau dan kamu pastikan kamu bantuin dia. Karena kenapa kamu direkrut? Karena bos kamu perlu orang untuk bantu dia gitu kan. Iya. Nah, ketika bos itu Good merasa point, benar-benar. ketika bos itu merasa terbantu, dia akan bawa kamu nih meeting dia yang manajemen nih. Iya. Diam aja, catat. Tapi catat ya, jangan gak nyatet. Jadi it's important to write everything, every words, every ini verbatim lah. Oh, iya. Nah, dari situ kalau dari meeting, kalau dia nggak paham tanya. Oke. Kenapa? Jadi begitu bos Anda nanti ngomong, kamu tuh nyambung. Dan I think the most important di tim kita itu adalah orang yang paham bosnya maunya apa dan bisa deliver maunya bos, bener nggak? Iya. Itu paling susah tuh dapat kayak gitu. Iya. Karena ada yang udah dikasih tahu, ngerti nggak? Ngerti bu, ngerti nggak? Ngerti bu. Lama ngerjain, pas balik, kok salah. Kamu kalau nggak ngerti nanya. Nah, jadi maksudnya pelan-pelan aja gitu. Once kamu bisa deliver apa yang user kamu mau, insya Allah selamat deh kamu. Dan si bos itu kan manajer kamu itu pasti ngomong sama direkturnya. Dan ya gitu sih menurut aku. Jadi intinya satu, pastikan you know what you are doing, apa yang diharapkan dari yang posisi kamu. Nanya kalau nggak tahu, ya berusaha deliver, do your best deh pokoknya gitu. Nah, terakhir nih, Vi. Satu pesan untuk para pekerja muda agar bisa berkembang dan tetap produktif. Satu, setiap kamu kerja harus ada deliverables-nya.
Sebentar apapun kamu di sana. Mau cuman setahun 2 tahun. Kalau misalnya kamu bilang setahun tapi saya udah perbaiki sistem A. Ya udah dong gitu kan. Dan kalau kamu kerja baik, orang-orang sekitar kamu tuh nggak akan ragu-ragu untuk rekomendasiin kamu ketika mereka pindah kerja. Itu paling penting ya. So you need to be nice to everyone. Nah, yang kedua menurut aku Prodigy itu fit. Produktif, inovatif dan giat. giat. Bener gak sih? Bener. Kalian tuh masih muda. Iya. Ayo dong kerja keras lah Iya, gitu iya, ya. iya, Kayak betul. kita tuh ingat zaman kita muda ya, Fit. Dan harus inovatif ya, cari sesuatu yang lain. Continuous improvement itu penting banget. Jadi produktif, kerja keras dong. Kerja kerasnya apa yang menghasilkan sesuatu? Ada deliverables-nya. Iya. Apapun itu, walaupun deliverables kamu cuman simply ngebantu si bos bikin presentasi, it's your deliverables loh. Nah, itu sebenarnya buat para pekerja muda terutama ya, itu suatu opportunity. Karena di sekarang kan banyak banget AI dan segala macam aplikasi ya, di mana bos-bosnya mungkin belum update gitu. Jadi untuk bikin presentasi atau apa, mereka bisa bikin lebih bagus gitu. Tapi kan. itu benar sih, Fit. Itu ntar ada satu sedikit. Nah, terus inovatif berarti kan continuous improvement. Tadi yang aku bilang, kalau kamu mulai rutin, coba deh kasih ide ke si bos. Bos, kenapa kita nggak bikin gini. Wah, si bos kan senang tuh, Fit, karena kamu inovatif dan giat, ya jelas lah ya kerja keras. Jadi itu tadi si Prodigy tadi sih. Seru banget nih Evi. Banyak sih yang Banyak ya. ya. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman Aduh, semua insya Allah ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya di awal-awal. Semoga teman-teman Indonesia Produktif bisa langsung praktekkan tips-tips yang di-share oleh Kak Evi. Nah, terima kasih banget Evi untuk udah berbagi pengalaman dan tips-tipsnya. Buat teman-teman yang masih cari pekerjaan atau yang baru memulai kerja, tetap semangat. Terus menjaga untuk selalu produktif dan inovatif serta giat ya. Salam.